Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jadi untuk praktikum kali ini yang kita bahas yaitu terkait dengan speed rating. Jadi untuk tujuan praktikumnya seperti yang kita tahu, yang pertama mulai kemampuan time study analysis atau rater dalam menetapkan performan rating operator yang diamati. Yang kedua, mengetahui performan rating sebenarnya dari tiap-tiap operator yang diamati dan kemudian membandingkan dengan estimasi performan rating yang dibuat. Lalu melihat penyimpangan antara estimasi yang telah ditetapkan dengan performan rating yang sebenarnya. Jadi untuk modul performan rating ini sendiri, untuk sini alat yang digunakan ada operator pastinya. Di sini juga ada time study analysis atau praktikan yang berperan sebagai rater tadi, dan di sini ada kondisi kerja dalam percobaan yang dianggap normal. Lalu untuk peralatan yang digunakan ada ada Lego nih, Lego, stopwatch, dan kartu bridge. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya itu sendiri, jadi untuk prosedur pelaksanaannya itu sendiri sini dari dibagi-bagi tugas, ada operator satu, ada yang berperan sebagai operator, ada yang sebagai pengukur waktu, ada yang mencatat hasil analisis, dan ada lagi yang sebagai estimator atau membuat data estimasi pengerjaannya. Jadi di sini untuk daftar dari performance rating di sini dapat dilihat untuk rumus performance rating. Di sini untuk data performance rating itu sendiri untuk waktu normal pada kartu bridge yang digunakan adalah 24. Kenapa 24? Karena performance rating pada waktu ke 24 itu 100%. Lalu untuk bagian Lego sendiri bisa dilihat modulnya ada 5 jenis Lego, badak, helikopter, rumah, senjata, dan truk. Sini ada dapat dilihat data-datanya apa saja. Jadi untuk praktikum kali ini untuk operatornya bakal menjalankan praktikum kartu bridge, dan untuk Legonya sendiri sini ada seperti yang dilihatkan tadi, ada badak dan truk untuk pengerjaannya. Jadi mungkin bisa langsung dipraktekkan aja. Untuk pertama kartu dulu. Siapa yang buat ini? Nah, nanti kalian buat kan? Baterainya. Udah apa?
Tes kedengaran kah? Bang. Oh. Nah, kan Bang. Jadi untuk praktikum untuk bagian pertama untuk kartu bridge. Jadi sini ada dapat dilihat juga di modul ada untuk metodenya ada 3 tahapan, yaitu yang pertama searah jarum jam disusun 4 dan arah kartunya terbalik ke bawah. Jadi untuk penyusunannya seperti ini, searah jarum jam terus seperti ini sampai kartunya habis. Jadi untuk searah jarum jam seperti itu. Lalu untuk arah berlawanan jarum jam sama seperti yang searah tadi, cuma ini arahnya berlawanan ya. Baru untuk zigzag seperti ini. Jadi itu untuk cara penyusunan kartunya. Mungkin untuk operator kartu bridge dipersilakan untuk simulasinya. Ya. Tes. Ya mungkin untuk praktikan untuk yang pertama menggunakan metode searah jarum jam. Ya dapat dilihat untuk waktu aktual menggunakan metode searah jarum jam, penyusunan kartunya waktunya selama 20 detik. Lanjut metode berikutnya, berlawanan arah jarum jam. Ya untuk waktu aktual penyusunan kartu dengan metode berlawanan arah jarum jam, waktunya selama 21 detik. Lanjut ke metode berikutnya, metode zigzag.
Baik, untuk waktu aktual penyusunan kartu dengan metode zigzag, waktunya jadi selama 23 detik. Jadi untuk datanya itu waktu aktual nanti dimasukkan ada di modul tabel. Di sini ada 5 kali pengulangan. Ada metode 1, 2, 3, jadi diulang sama 5 kali, nanti data aktualnya dimasukkan ke sini. Untuk data estimasinya ini sendiri didapat dari angka yang telah dibuat oleh estimator. Jadi lanjut ke berikutnya untuk percobaan Lego. Lihat fotonya. Ya, silahkan.
Harusnya Ya, jadi bukan. Oh. seperti tadi operator dalam pengerjaan percobaan Lego untuk waktunya dapat dilihat di stopwatch. Nanti dijadikan detik kayak. Dan setelah dapat waktunya sama seperti kartu bridge, datanya dimasukkan ke lembar pengamatan bagian aktual. Jadi sama seperti kartu bridge untuk masing-masing metode dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Jadi setelah kita mengisi lembar pengamatan dihitung, ini ada rata-rata estimasi dan rata-rata aktual. Jadi rata-rata estimasi dan rata-rata aktual ini digunakan untuk menghitung besar penyimpangannya yang nanti bakal dimasukkan ke dalam grafik lalu dianalisis. Jadi seperti itu untuk keseluruhan praktikum dari speed rating ini. Jadi jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bang, mau tanya bang. Iya, ya. Di rumus itu kan ada yang diketahui WN sama T. Itu bedanya apa bang? Kan sama-sama detik. WN sama T. Iya. Oke. Jadi untuk WN itu waktu normal sama seperti waktu baku. Jadi waktu normal dari kerjaan misalnya 85 detik. Lalu untuk performan ratingnya setelah didapatkan waktu normal dan waktu aktualnya dapatkan performan rating sebesar 105%. Dan 105% ini di mana klasifikasinya? Dan untuk hasil dari performance ratingnya dapat kita lihat karena dia di atas 100% berarti bekerja dengan cepat di atas batas kewajaran. Jadi untuk bedanya WN sama T-nya itu seperti itu. Waktu normal pengerjaannya dan waktu aktual pada saat pengerjaan badak itu sendiri. Oke, makasih bang. Ada lagi yang mau tanyakan? Halo bang. Halo. Izin bertanya bang. Ya. Iya mau bertanya. Jadi untuk keseluruhan hasil praktikum ini nanti dari waktu estimasi sama waktu waktu pengerjaannya itu semua dari ASLab bang, yang di hasil praktikumnya itu. Oh, jadi untuk bagian estimasi sama aktualnya itu ya? Ya itu. Jadi untuk bagian estimasi sama aktualnya itu nanti kalian sendiri yang tetapkan. Jadi kalian sendiri nanti isi yang tabel lembar pengamatannya, kalian
isi sesuai data yang kalian buat. Waktu estimasinya berapa, waktu aktualnya berapa. Berarti dari kami sendiri ya, Bang? Jadi datanya dari kalian sendiri. Terima kasih, Bang. Ya, apa ada lagi yang ingin bertanya? Bang, halo. Ya, tes. Bang, izin bertanya. Jadi kan kalau waktu estimasi itu kan dari ini kalau misalkan waktu estimasinya itu nggak boleh lebih daripada waktu normal. Waktu estimasi ya. Ya. Untuk waktu estimasinya itu sendiri sembarang aja kalian tetapkan. Untuk waktunya memang tidak boleh melebihi dari waktu normal untuk pembuatan waktu estimasinya. Bisa kalian perkirakan sendiri nanti. Oke, makasih Bang. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Cukup, Bang. Ada lagi kayak yang mau tanya? Bang. Halo. Ya. Bang, waktu estimasi itu pakai rumus kah Bang? Ada formulanya kan ya? Asal perkiraan aja. Perkiraan aja itu. Tapi kalau di Labertable itu dia waktu estimasi dia pakai persentase. Kenapa? Kalau di tabel itu dia estimasinya itu pakai ini persen. Itu kan nanti hitung nilai persen PR-nya. Oh. Jadi buat dulu estimasi langsung di data PR. waktu estimasinya, baru hitung PR-nya. Oh, oke. Kasih. Ya, apa ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri praktikum kita pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri praktikum kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan aliran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Dan begini berakhir sudah praktikum kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Aslab dan perwakilan dari 19 jiwa yang bersedia menjadi praktikan yang mensimulasikan praktikum speed rating pada hari ini. Saya mohon maaf juga mewakili Aslab jika ada
kesalahan dalam praktikum pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di MOS ada absen nggak? Hmm? Nggak Ada ada. absen ya di MOS. Oh iya, mungkin sebelumnya saya ada kelupaan juga karena tidak ada juga yang bertanya format laporan belum dijelaskan ya. Tunggu ya untuk format laporannya. Tunggu download dulu. Yang PDF ini kan. Tunggu. Sudah. Oke, jadi itu untuk format LS-nya. Jadi untuk format LS-nya sini yang pertama dapat dilihat untuk bagian pertama ada kartu bridge, metode 1, metode 2, nanti kalian hitung PR-nya 1 sampai 5. Lanjut. Ini operator kedua sama seperti operator 1 urutan metodenya. Lanjut ke pembuatan Lego. Jadi untuk pembuatan Lego ini nanti kalian pilih sendiri 3 Lego apa yang bakal kalian pakai untuk masing-masing kelompok. Misalnya di metode 1 pakai senjata, metode 2 pakai truk, metode 3 pakai badak. Baru di operator 2-nya juga sama. Lanjut ke bagian aktual bagian APR-nya sama seperti sebelumnya. Kalau tadi APR, di sini APR-nya sama seperti format PR sebelumnya. Nah, untuk poin nomor 4 juga sama seperti sebelumnya, tinggal diganti APR aja, metodenya juga sama, Lego apa aja yang dipakai. Lanjut. Lanjut ke soal kelima. Di sini ada menghitung BP dari PR dan APR. Jadi di sini dihitung masing-masing metode berapa besar penyimpangannya, operator 1 dan 2-nya. Lanjut. Itu untuk bagian Lego, bagian besar penyimpangannya metodenya sama seperti pada APR dan APR, jadi dihitung besar penyimpangannya dari persen alkohol dan persen APR-nya. Lanjut ke soal nomor 6 bagian grafik. Jadi setelah 2 soal di sini grafiknya kemudian
dibuat grafik untuk masing-masing metodenya. Lalu bagian poin 7 analisis hasil PR, APR dan besar penyimpangan. Dan untuk soal terakhir kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya ada 3 poin. Yang pertama APR, 2 PR dan yang ketiga besar penyimpangannya. Jadi mencakup semua percobaan dari kartu bridge sampai Lego. Lanjut ke format LM-nya. Lanjut ke bagian format LM-nya di bab 1 seperti biasa latar belakang. Di sini untuk poinnya ada penetapan performan rating dan metode speed rating. Sama juga seperti tujuan. Untuk tujuan poinnya poin bagian penetapan performan rating dan metode speed rating. Lalu untuk waktu dan lokasi disesuaikan, formatnya sama seperti sebelumnya. Dan diagram alir juga nanti dibuat. Lanjut ke bagian bab 2 landasan teori penetapan performan rating. Jadi untuk jurnal-jurnal terkait dengan penetapan performan rating dan metode speed rating, untuk formatnya sama. Lanjut ke bab 4 bagian pertama ada pengumpulan data, lalu ada pengolahan data. Untuk poin-poin dari pengolahan data ada perhitungan nilai PR, perhitungan nilai APR, dan perhitungan besar penyimpangan antara nilai APR dan APR. Dan untuk bagian analisis dan pembahasan ada 3 poin juga. Untuk poin yang pertama yang dianalisis dan dibahas yaitu APR pada estimator, lalu APR pada operator, dan grafik dari besar penyimpangan. Bab 10-nya sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penetapan performan rating dan metode speed rating sama seperti jadi harus include nilai APR dan besar penyimpangan sama seperti lalu saran. Jadi itu untuk format LM-nya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait format LS atau LM-nya, silahkan tanyakan ke aslabnya lagi masing-masing. Langsung tanyakan ke grup aja biar semuanya juga tahu. Jadi untuk itu saya akhiri kembali praktikum kita pada hari ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Bang. Kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang, Mbak. Makasih, Bang.